and I really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. A few moments later. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Afifah Nindya Putri dari Prodi Administrasi Publik dengan NPM 22301091073. Di sini aku mau mereview buku Manajemen Pelayanan Publik dari Pak Hayat. Bab pertama sendiri itu pengantar yang berfungsi sebagai landasan konseptual buku yang menjelaskan urgensi pembaruan dalam manajemen pelayanan publik akibat revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Penulis mengidentifikasi tantangan utama di era digital seperti meningkatnya ekspektasi masyarakat, kebutuhan efisiensi birokrasi, dan tekanan untuk memberikan layanan publik yang lebih responsif. Penulis menyoroti bahwa pelayanan publik saat ini harus diarahkan pada pencapaian kepuasan masyarakat, bukan semata pemenuhan prosedural. Bab ini juga menggarisbawahi bahwa inovasi bukan hanya pilihan tetapi kebutuhan dalam menghadapi kompleksitas administrasi publik di abad ke-21. Berisi tentang ruang lingkup manajemen pelayanan publik dengan definisi secara umum. Reformasi tata pemerintahan di Republik Indonesia memiliki 3 tujuan utama. 1. Penataan struktur pemerintahan negara. 2. Desentralisasi pemerintahan. 3. Reformasi keuangan negara. Menurut Handoko 1992, manajemen adalah sebuah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisian, pengarahan, dan pengawasan terhadap anggota organisasi serta penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang bab B, memahami pelayanan publik. Pelayanan publik pada dasarnya adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Prinsipnya melibatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dalam melayani masyarakat dengan tujuan utama memastikan kepuasan warga sebagai pemangku kepentingan utama. Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan kepuasan warga negara. Ruang lingkup pelayanan publik mencakup beberapa aspek seperti pelayanan administrasi, pelayanan barang dan jasa, serta penerapan teknologi informasi melalui e-government. Pelayanan publik tidak hanya berfokus pada pemberian layanan, tetapi juga menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Adapun fungsi-fungsi manajemen: 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pengarahan, 4. Pengawasan. Secara umum, jenis-jenis pelayanan publik dibagi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 5 menjadi 3 kategori, yaitu pelayanan barang publik, jasa publik, dan pelayanan administrasi. Pasal ini menyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan publik mencakup pelayanan barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif yang diatur dalam undang-undang. Pada bab 3, bagian A menekankan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik sebagai bagian dari pengelolaan kehidupan bermasyarakat yang mencakup berbagai layanan sesuai kebutuhan masyarakat dan hukum yang berlaku. Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang prima, transparan, efisien, dan terjangkau semakin meningkat, sejalan dengan kesadaran akan hak warga negara dalam negara demokratis. Pemerintah berperan sebagai regulator dan pelaksana kebijakan untuk memenuhi tuntutan ini. Pada bagian B, buku ini membahas dasar hukum pelayanan publik, terutama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Pada bagian C, membahas regulasi pelayanan publik sebagai kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan layanan oleh pemerintah di Indonesia. Regulasi ini tercermin dalam UU Nomor 25 Tahun 2009.
dan Permen PAN dan RB nomor 19 tahun 2021 yang bertujuan menjamin efisiensi, efektivitas, dan perlindungan hukum dalam pelayanan publik. Pada bab 4, prinsip-prinsip pelayanan publik. Menurut tinjauan lain oleh Firdausijah dan kawan-kawan, prinsip pelayanan publik merupakan kerangka yang harus diterapkan dalam semua kegiatan pelayanan publik untuk mencapai tata kelola yang baik atau good governance. Prinsip-prinsip tersebut antara lain 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Aksesibilitas, 4. Partisipasi, 5. Responsivitas. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh penyedia layanan publik. Pada bab 5, kualitas pelayanan publik yang berisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki 3 makna, yaitu 1. Perihal atau cara melayani. Yang kedua, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan. Dan yang ketiga, kemudahan yang diberikan sehubung jual beli barang atau jasa. Menurut Munir 2013, pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui tindakan orang lain secara langsung. Menurut Profesor Dr. Mahmudi, seorang pakar administrasi publik, pelayanan publik dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori utama. Yang pertama, pelayanan kebutuhan dasar, yang kedua, pelayanan umum. Elemen-elemen yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik antara lain 1. Produk, 2. Jasa, 3. Manusia, 4. Proses, 5. Lingkungan. Menurut Yeatham, Parasuraman, dan Berry 2011, untuk mengukur kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh konsumen, terdapat indikator yang terletak pada 5 dimensi kualitas pelayanan. Kelima dimensi tersebut adalah 1. Tangibles, 2. Reliability, 3. Responsiveness, 4. Assurance, 5. Jaminan. Bab 6. Pelayanan prima. Pelayanan prima merujuk pada penyediaan layanan yang tidak hanya sangat baik tetapi juga memenuhi atau melampaui standar yang telah ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab, memastikan bahwa setiap aspek pelayanan dilakukan dengan keunggulan tertinggi dan berorientasi pada kepuasan maksimal pengguna layanan. Tujuan utama pelayanan prima adalah memberikan layanan yang tidak hanya memenuhi kepuasan masyarakat tetapi juga mengembangkan kepercayaan terhadap layanan yang disediakan. Salah satu keunggulan dari penerapan pelayanan prima adalah kemampuannya dalam meningkatkan mutu layanan yang diberikan oleh perusahaan atau lembaga pemerintahan kepada para pelanggan atau masyarakat. Konsep dasar pelayanan prima antara lain 1. Konsep sikap, 2. Konsep perhatian, 3. Konsep tindakan. Pada bab 7, permasalahan manajemen pelayanan publik. Manajemen pelayanan publik di Indonesia masih banyak menghadapi berbagai permasalahan sebagaimana dijelaskan dalam berbagai penelitian 10 tahun belakangan. Ditemukan berbagai macam permasalahan dalam pelayanan publik yang jika disimpulkan dapat digolongkan menjadi beberapa hal utama, antara lain yang pertama 1. Kurang responsif, 2. Kurang inovatif, dan ketiga kurang aksesibel. Dalam administrasi publik terdapat 3 perspektif utama yang telah berkembang seiring waktu. Yang pertama All Public Administration, yang kedua New Public Management, dan yang ketiga New Public Service. Reformasi birokrasi merupakan perubahan mendasar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Reformasi birokrasi bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik, sesuai dengan harapan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas birokrasi. Good governance adalah sebuah konsep luhur dalam pengembangan sistem pemerintahan yang berfokus pada integritas, transparansi, dan partisipasi aktif dari keseluruhan pemangku kepentingan. Tujuan utama dari paradigma ini adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan dijalankan dengan cara yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.
Pada bab 8, standar pelayanan minimal atau SPM. SPM dibahas sebagai alat ukur minimum mutu layanan yang harus diberikan kepada warga negara. Penulis memaparkan prosedur perumusan SPM, indikator yang digunakan misalnya cakupan pelayanan, waktu layanan, dan tingkat kepuasan, serta mekanisme pemantauan dan pelaporan. Penulis juga memberikan contoh penerapan SPM di sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Ditekankan bahwa pencapaian SPM menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pada bab 9, kinerja dan profesionalitas pelayanan publik, penulis menyoroti bahwa kinerja pelayanan publik harus terukur dan berbasis pada hasil serta dampak, bukan hanya pada aktivitas. Penulis menjelaskan berbagai metode penilaian kinerja seperti balance scores, KPI, dan evaluasi kinerja berbasis masyarakat. Profesionalitas dibahas sebagai integrasi antara etika, kompetensi teknis, dan loyalitas terhadap kepentingan publik. Penulis menekankan pentingnya rekrutmen berbasis meritokrasi dan sistem promosi yang transparan sebagai upaya membangun aparatur negara yang profesionalitas. Pada bab 10, budaya, etika, dan kode etik dalam pelayanan publik. Etika pelayanan publik dipahami sebagai panduan moral dan perilaku profesional aparatur. Penulis membahas peran kode etik sebagai instrumen normatif yang membentuk kesadaran dan tanggung jawab dalam melayani. Penulis juga membahas tantangan dalam membudayakan etika seperti lemahnya pengawasan dan budaya permisif. Untuk dibutuhkan penguatan sistem integritas melalui pelatihan etika, pembentukan unit etika internal, serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Dan pada bab 11, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, partisipasi publik, dan integritas pelayanan publik. Bab ini membahas 5 pilar utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Transparansi dijelaskan sebagai keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban publik terhadap hasil layanan. Responsibilitas merujuk pada kesesuaian antara pelaksanaan dan norma hukum. Partisipasi publik dianggap sebagai kekuatan utama dalam mengontrol dan memperbaiki pelayanan. Sementara integrasi pelayanan dijelaskan melalui konsep one-stop service dan digital governance yang menghapus sekat antar instansi. Pada bab 12, inovasi dalam pelayanan publik. Inovasi dibahas sebagai pendorong utama transformasi pelayanan publik. Penulis mengulas bentuk-bentuk inovasi seperti digitalitas dokumen, platform layanan daring, chatbot, pelayanan, dan integrasi database kependudukan. Penulis menekankan bahwa inovasi harus diiringi oleh perubahan budaya birokrasi, keterbukaan terhadap teknologi, dan dukungan kebijakan adaptif. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil juga dilakukan sebagai bagian dari ekosistem. Pada bab 12, inovasi dalam pelayanan publik. Inovasi dibahas sebagai pendorong utama transformasi pelayanan publik. Penulis mengulas bentuk-bentuk inovasi seperti digitalisasi dokumen, platform layanan daring, chatbot pelayanan, dan integrasi database kependudukan. Penulis menekankan bahwa inovasi harus diiringi oleh perubahan budaya birokrasi, keterbukaan terhadap teknologi, dan dukungan kebijakan yang adaptif. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil juga ditekankan sebagai bagian dari ekosistem inovasi. Kesimpulan, buku ini menjadi referensi penting untuk memahami manajemen pelayanan publik secara holistik dengan menyajikan teori, regulasi, praktik, dan studi kasus. Penulis berhasil menyusun karya yang tidak hanya adaptif tetapi juga aplikatif bagi berbagai kalangan yang berkecimpungan dalam pelayanan publik di era digital. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.